wabarakatuh. Saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, yaitu tentang teknik keterampilan menyimak. Apa saja poin yang akan saya bahas? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat dari teknik keterampilan istima. Pengertian dari teknik keterampilan istima ini atau teknik mendengar ini adalah mendengar secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Nah, menyimak ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan kegiatan mendengar suatu bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik serta mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan yang disimaknya. Jadi, pada hakikatnya teknik keterampilan istima atau teknik mendengar adalah suatu proses yang dilakukan secara disengaja dan terencana untuk melatih siswa agar siswa itu dapat mengenal bunyi ujaran, merespon, dan menilai bahan simakan dari guru secara langsung dan atau bisa juga dari rekaman audio visual atau audio yang lainnya. Nah, itu adalah poin yang pertama, yaitu hakikat. Poin yang kedua yaitu tujuan teknik keterampilan istima atau mendengar. Nah, dalam tujuan keterampilan istima ini ada 3 level. Yang pertama, tujuan untuk level mubtadi atau level pemula. Nah, tujuan untuk level pemula ini yang pertama yaitu harus mengenal bunyi huruf Arab yang sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua yaitu agar siswa itu dapat membedakan bunyi huruf Arab sesuai panjang pendeknya. Dan juga dapat memahami bunyi huruf bahasa Arab lisan sederhana yang diperdengarkan. Dan juga dalam tema yang memuat kosakata yang sudah dikenalnya. Jadi pada tujuan ini si siswa ini harus tahu dulu bunyi konsonan, bunyi vokal huruf Arab itu seperti apa, dan juga harus bisa dapat membedakan bunyi hurufnya, panjang pendeknya. Jadi kalau panjang pendeknya salah juga, itu akan membuat artinya itu fatal. Jadi beda arti. Dan juga sebelumnya kita sebagai guru harus sudah mengenalkan kosakata sederhana sebelum kita memberikan audio kepada siswanya. Nah, itulah tujuan untuk level mubtadi. Tujuan untuk level yang kedua yaitu level mutawasid atau level penengah. Yang pertama yaitu memahami makna kata sesuai konteks yang tersurat. Yang kedua yaitu memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam sehari-hari. Yang ketiga yaitu memahami perubahan makna. Yang keempat yaitu memahami makna kalimat sesuai intonasinya. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memahami makna kata secara tepat tanpa terpengaruh bahasa siswa. Nah, jadi dalam level mutawasid ini
siswa itu harus sudah mengenal intonasinya bagaimana. Level yang ketiga yaitu level mutakodim atau level tindak lanjut. Yang pertama yaitu memahami topik pembicaraan secara tepat dan cepat sesuai dengan alur pembicaraannya. Yang kedua yaitu menangkap gagasan utama dan dari paparan yang didengar. Yang ketiganya yaitu mengenal makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh si pembicara, dan juga memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar. Nah, yang terakhir agar siswa itu dapat menyimpulkan isi kandungan si pembicaraan itu. Nah, itu adalah tujuan ketiga level dari teknik keterampilan istima atau mendengar. Nah, sedangkan materi atau bahan ajar untuk teknik keterampilan istima ini yaitu dapat dipersiapkan oleh guru untuk disampaikan kepada siswanya, dan juga dapat diambil dari kehidupan real orang Arabnya itu sendiri. Nah, jenis yang pertamanya itu disebutnya itu teachers atau classroom Arabic, dan yang jenis keduanya itu disebut living Arabic. Nah, itu adalah materi atau bahan ajar teknik keterampilan istima. Media pembelajaran istimanya pun atau menyimaknya itu melalui rekaman. Nah, dalam rekaman ini terbagi menjadi dua, ada audionya saja, memakai audionya saja, atau memakai audio visual. Nah, itu adalah media untuk pembelajaran istima. Teknik keterampilan istima yaitu yang pertama, guru itu harus jelas ya dalam merekam ucapan bahasa Arabnya, menirukan konsonan atau huruf vokalnya itu harus jelas, dan juga guru itu harus bisa membedakan, ketika merekam itu harus bisa membedakan huruf fathah, domah, kasroh, dan yang lainnya. Dan juga guru itu harus bisa tahu apa arti dari kosakata yang direkamnya tersebut. Nah, itu adalah teknik dari pembelajaran istima. Adapun guru itu dalam menyampaikan dan mengevaluasinya itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, sebelum menyampaikan materi kepada anak didik, guru itu harus sudah merencanakan apa yang materi yang akan disampaikan nanti, dan juga guru itu menyiapkan medianya untuk rekamannya, terus menyiapkan materinya, terus merencanakan juga bagaimana nih kondisi di kelas nantinya agar tidak terjadi keributan, tidak terjadi yang tidak kondusif. Jadi guru itu harus membuat dulu RPP-nya, rencana untuk pembelajarannya. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini kemudian guru itu melaksanakan sesuai apa yang sudah tercatat dalam RPP yang sudah dipersiapkan itu. Nah, sebelum memulai materinya, guru itu sudah membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian mengkondisikan suasana belajar di kelas agar kondusif. Kemudian yang terakhir, tahap mengevaluasi. Nah, pada tahap mengevaluasi ini guru itu harus rutin di setiap tahap, di setiap sudah tatap muka, guru juga harus melakukan evaluasi apa yang sudah kita memberikan materinya ke siswa, yaitu dengan mengadakan UTS, UAS atau ulangan agar kita itu dapat mengetahui sebagaimana siswa itu sudah sampai
tahap berapa siswa itu menguasai materi yang sudah kita ajarkan atau sudah kita sampaikan. Nah, itu adalah tahap-tahap menyampaikan dan mengevaluasi. Baik, sekian dari saya penjelasan dari teknik keterampilan istimewa. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron ala ihtimaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.